siang teman-teman. Hari ini saya mau menyampaikan materi tentang menentukan batasan kita sebagai caregiver buat orang dengan skizofrenia. Saya Bagus dari komunitas peduli skizofrenia Indonesia. Bicara hari ini kita tentang limit atau batasan. Nah, apa yang dimaksud ya? Kadang ada waktu-waktu di mana kita tidak memikirkan atau tidak mengurus anggota keluarga kita yang ODS, itu dapat menimbulkan perasaan bersalah pada diri kita, seakan-akan kita mengabaikan dari orang dengan skizofrenia yang kita rawat, dan kadang-kadang kita merasa jadi kok kayaknya kita jahat ya gitu. Padahal itu sering banget kita lakukan, mungkin sebenarnya sesuatu yang alamiah aja ya. Kadang kita sebagai caregiver juga bisa aja berpikir bahwa ya, karena ya ODS membutuhkan begitu banyak hal, saya merasa akan melakukan semua yang dapat saya lakukan selama saya bisa. Kemudian bisa juga ya kita berpikir gini, karena orang itu sangat membutuhkan pelayanan, maka saya akan melakukan apapun yang mereka inginkan, kapanpun yang mereka inginkan, dan selama mereka butuhkan. Namun kenyataannya adalah bagaimanapun mulianya pikiran tersebut atau gagasan tersebut, sebenarnya pikiran yang seperti itu malah bisa menimbulkan masalah dalam perawatan yang kita lakukan. Berikut ini ya, ada dua hal yang patut untuk kita ingat. Satu, kita harus menetapkan batasan demi kebahagiaan kita sendiri. Yang kedua, kita harus menetapkan batasan justru demi kepentingan orang dengan skizofrenia yang kita rawat. Nah, untuk yang topik yang pertama, kita mesti paham bahwa memang benar orang tersebut membutuhkan bantuan kita, dan kita memang dapat membantu. Dan saat kita membantu orang dengan skizofrenia itu, kita merasa mendapatkan makna hidup gitu ya, yang berharga saat melakukan itu. Namun kita juga harus sadar bahwa kita nggak perlu melakukan semua itu sendirian. Nah, menjadi orang yang selalu ada dan terus-menerus memberikan pelayanan bagi orang lain dapat mengakibatkan kita mengabaikan kepentingan atau kebutuhan kita sendiri, atau kebahagiaan kita sendiri ya, bahkan terabaikan. Nah, padahal kita juga manusia biasa yang punya kebutuhan, kita butuh juga kasih sayang dari orang lain, kita juga perlu mengurus tujuan-tujuan hidup kita sendiri juga. Nah, karena itulah kalau kita terus terhanyut dalam pemikiran bahwa kita harus melayani terus, nanti kalau kita tidak berhati-hati bisa-bisa kita kelelahan. Justru kalau kita kelelahan, itu malah bisa membuat segala sumber daya dalam diri kita itu atau keluarga kita akan habis. Dan kalau kita kelelahan, malahan semangat kita akan padam dan orang yang kita rawat bisa terabaikan. Nah, dalam menentukan batasan ada yang namanya batasan fisik ya. Nah, saya sering bilang pada keluarga ODS, mendampingi orang dengan skizofrenia adalah seni menjaga jarak gitu ya. Jadi kita nggak harus terus-menerus ada di sekeliling ODS dan memberikan pelayanan terus, tapi kadang-kadang kita harus piknik, kita juga harus mengurus keperluan pribadi kita ya kan. Sebab kalau nggak gitu nanti makin lama kita jadi bete kan. Nanti kita baru memberikan dukungan sebentar aja rasanya udah capeknya kayak udah kerja seharian gitu kan. Nah, batasan lain yang perlu kita pikirkan adalah berkaitan dengan masalah emosional. Nah, kalau kita terus menerus berada dekat dengan orang dengan skizofrenia, dengan keluhan dia tentang derita, tentang rasa takut dan perasaan-perasaan tidak berharga dan lain-lainnya, saya khawatirnya kita nanti terlalu lekat dengan perasaan mereka, dan malahan kita
dapat membahayakan diri kita sendiri, kita bisa ikut hanyut dan tenggelam dalam perasaan yang seperti itu ya. Nah, padahal kita harus tahu bahwa tanggung jawab kita adalah untuk mengelola perasaan satu orang saja, yaitu diri kita sendiri. Nah, banyak keluarga orang dengan skizofrenia nanya sama saya, gimana caranya Mas Bagus jadi caregiver yang baik. Saya bilang satu, yaitu kita sendiri harus bahagia. Bahagiakan diri kita sendiri dulu, penuhi juga dan tata juga masa depan kita rencanakan. Nah, sehingga nanti kalau kita happy, nanti happiness-nya akan menyebar ke sekeliling kita, termasuk pada orang yang sedang kita rawat. Nah, kita juga harus tahu bahwa mengatur batasan justru akan menciptakan peluang buat anggota keluarga lain untuk berperan. Mungkin juga sahabat dan kawan-kawan juga ingin membantu juga sebenarnya, tapi karena kita terlalu mendominasi, ntar jadi mereka jadi sulit masuk. Beri peluang buat mereka berperan sehingga nggak selalu kita yang merawat orang dengan skizofrenia. Kita bisa berbagi tugas dan berbagi peran dalam menyelesaikan masalah ini ya. Justru dengan kita memberi peluang mereka untuk berpartisipasi, akhirnya nanti keikhlasan itu bisa kita rasakan bersama. Kita punya pengalaman langsung merawat dan tahu masalahnya dengan baik ya. Nah, kita juga nanti bisa merasakan bahwa di dalam keluarga kita nih siklus kasih sayang akan berjalan lagi dengan baik ya. Disitulah nanti kita bisa menata kembali hubungan-hubungan dalam keluarga yang dulu mungkin sempat terganggu. Misalnya dalam keluarga orang dengan skizofrenia tuh seringkali ada suasana saling menyalahkan satu sama lain. Misalnya nyalain mamanya nih terlalu manjain, bapak nih terlalu keras dan sebagainya. Itu sebenarnya sudah tidak perlu. Nah, dengan kita berbagi peran, nanti semua itu akan terungkap bahwa ini bukan karena salah siapa, tapi memang kita harus menata kembali hubungan keluarga kita menjadi lebih baik. Nah, yang kedua, kita harus menetapkan batasan demi kebaikan orang dengan skizofrenia. Nah, salah satu cara kita menghargai orang lain adalah dengan memberi ruang buat mereka sendiri. Mereka butuh privacy juga kok, kayak kita ya. Dia butuh waktu untuk baca, merenung, menulis, dan lain-lain gitu ya. Juga yang kita khawatirkan kalau kita terus-menerus merawat dia, apa aja kita layanin gitu ya, nanti malahan orang tersebut bisa kehilangan kekuatan untuk melakukan segala sesuatunya sendiri, bisa kehilangan kemandirian, jadinya kesannya jadi overprotective atau memanjakan dia gitu. Nah, orang lain tuh butuh kemerdekaan untuk melakukan hal yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Dia jadi punya kehendak kalau dia bisa lakukan sendiri. Motivasi itu bisa tumbuh apabila dia melakukan banyak hal dengan kekuatannya sendiri. Nah, itu bisa berarti itu penghargaan juga. Ketika dia mencapai sesuatu, dia lakukan sendiri, akhirnya dia akan lebih percaya diri. Dan itu bisa menjadi sumber yang sangat baik buat pemulihan di masa depan. Nah, ini ibaratnya kayak olahraga aja lah. Kalau kita sering olahraga, otot-otot tubuh kita terlatih sehingga kita mampu melakukan banyak hal, mengangkat beban, lari dan sebagainya, sehingga kita jadi sehat ya. Nah, demikian juga nih kalau kita beri ruang dia untuk melakukan banyak hal sendirian, melakukan inisiatif-inisiatif kecil dalam pekerjaan sehari-hari. Nah, dia akan jadi mandiri. Tapi kalau kita terus dominasi dia, semuanya kita layani dan sebagainya, itu kita jadi memanjakan. Nah, sementara memanjakan itu bisa membuat orang tersebut survivalnya nanti jadi lemah, jadi dia nggak mampu mandiri dan bertahan hidup gitu. Jadi nggak bagus juga kalau kita terlalu melayani dan memenuhi apa yang dia inginkan. Dia perlakukan aja seperti orang lain pada umumnya. Nah, batas-batas yang baik justru bisa memberi tambahan manfaat lain, yaitu apa? Dengan kita bisa menjaga jarak yang sehat dengan orang yang kita rawat, kita jadi punya pandangan yang lebih objektif. Kalau kita terlalu dekat, terlalu lekat, kita hanya dapat informasi dari satu orang, dari ODS-nya saja. Bagaimana pandangan orang lain terhadap kondisi tersebut gitu ya. Atau dengan kita menjaga hubungan yang baik,
nanti kita jadi punya helikopter view terhadap masalah, jadi kita tahu perasaan dia, bagaimana memperlakukannya dia dengan tepat. Nah, kemudian juga bagaimana perasaan orang lain di sekitarnya, itu semua nanti bisa kita rangkum dan menjadikan pemahaman kita lebih komprehensif dalam memberikan dukungan pada orang skizofrenia yang sedang dalam proses pemulihan. Nah, pada akhirnya batasan adalah salah satu hal yang paling bijaksana yang bisa kita lakukan. Maksudnya apa? Nah, dengan kita menetapkan batasan, kita jadi punya stamina yang panjang, karena ini kan perjuangan panjang sepanjang hidup yang mendampingi orang dengan skizofrenia. Kemudian kita jadi punya waktu untuk diri kita sendiri. Nah, mendampingi orang dengan skizofrenia kan dia sudah sakit, nah sehingga kita harus manajemen resiko, jangan sampai kondisinya memburuk, dan anggota keluarga lain yang sehat jangan sampai juga ikut memburuk. Justru kalau bisa keluarga yang sehat bisa mencapai tujuan-tujuan hidupnya dengan baik, sehingga beban dalam keluarga itu akan malah cepat tuntas. Jadi tinggal satu nih orang dengan skizofrenianya nih yang nanti bisa kita berikan dukungan supaya dia juga bersama dengan waktu akan membaik. Nah, dengan berbagi peran tadi juga bisa mendekatkan lagi kebersamaan keluarga kita. Bisa tata lagi keluarga yang dulu terganggu, ya kan, kondisinya mungkin jadi tercerai-berai gitu. Saya sendiri juga mengalami seperti itu. Tapi dengan kita tadi seni menjaga jarak yang baik, menentukan batasan-batasan yang baik, mana yang peran kita, mana yang peran ODS, mana yang peran keluarga, mana yang peran petugas kesehatan gitu, mana peran dari teman-teman di komunitas, itu nanti akan membantu kita mendukung proses pemulihan, dan akhirnya suatu saat kita bisa keluar dari masalah ini dan kita mampu mengelolanya dengan baik. Nah, pada saat itulah kita menang melawan skizofrenia. Saya kira cukup sekian untuk kali ini. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, bisa hubungi saya di email info.kpsi@gmail.com atau email pribadi saya di utomo.bagus@gmail.com, atau juga bisa komen di kolom komen di YouTube ini. Semoga informasi ini berguna. Sampai berjumpa di video yang lain. Terima kasih.